Assalamualaikum. Udah lama ya kita ngobrolin autofagi, semoga udah pada paham. Kalau belum silahkan aja lihat video yang lalu. Bahwa autofagi itu bisa dipicu dengan fasting atau puasa. Bisa juga dia dipicu dengan exercise atau olahraga jenis tertentu. Bisa juga dikencengin dengan makanan atau suplemen tertentu. Dan secara umumnya, kalau boleh diperumum, autofagi itu muncul kalau tubuh kita mendeteksi adanya stres-stres tertentu atau ancaman survival. Yang terjadi itu gini ya, tubuh kita pertama mendeteksi adanya situasi krodit, situasi stres tertentu, dan ancaman survival. Lalu, secara kolektif, sel-sel di tubuh itu menyetel diri masuk ke mode survival. Nah, bersamaan dengan itu, terus autofagi terjadi lebih kencang dari biasanya. Lanjutannya, stem cell dan lain-lain sumber daya healing, rejuvenation, juga terus bermunculan lebih dari biasanya selepas autofagi itu dan seterusnya. Nah, kemudian para peneliti menteorikan insting survival makhluk hidup selain karena ketiadaan makanan minuman, mestinya juga bisa muncul karena kekurangan oksigen, kan? Bisa jadi oksigen ini lebih esensial daripada sekedar makanan minuman. Teliti punya teliti ternyata benar. Kalau ketiadaan oksigen ini tingkatnya parah, biasanya itu nggak ketolong ya. Makhluk hidup langsung wassalam, bahaya banget. Tapi kalau sekedar kurangnya itu kurang dikit-dikit, lah itulah yang dinamakan hipoksia. Dan beneran, menurut beberapa penelitian terkini, hipoksia yang muncul dari waktu ke waktu, itu bisa ngencengin autofagi. Dengan cara apa kita memunculkan hipoksia yang terus memicu autofagi ini? Ada berbagai macam. Tapi intinya rasa kekurangan oksigen harus sampai pada sel-sel tubuh, tidak sekedar ngap-ngapan sejenak yang terus nggak dirasakan langsung oleh sel-sel secara menyeluruh. Di sisi lain, kurang oksigennya ya mesti tadi itu, bukan kurang beneran yang parah, tapi sekedar sinyalnya yang muncul. Muncul sinyal kekurangan gitu, tapi nggak kebablasan. Susah-susah gampang ini kan ya. Contohnya kayak apa sih? Misalnya nih, kita melakukan latihan pernapasan atau senam pernapasan tertentu. Contoh lain, olahraga tertentu. Kita jadi ngos-ngosan gitu ya. Tapi kalau ngos-ngosannya kelewat ringan, itu nggak aci. Itu nggak akan kerasa sampai ke tingkat sel-sel tubuh. Atau kombinasi olahraga dan pernapasan itu. Misal nih, kita olahraganya apa? Olahraga menyelam. Nggak terlalu ngos-ngosan, tapi celurut di dalam air 1-2 menit. Nah, napas itu kan mirip dengan latihan pernapasan, iya kan? Bisa juga hiking atau jalan di ketinggian 3.500 di atas permukaan laut atau mendekati itu, oksigennya menipis kan ya. Nah, di tempat seperti itu manusia akan mengalami hipoksia juga. Dosisnya mesti diatur, jangan kelewatan. Kalau naiknya gunung Himalaya gitu yang tingginya nggak karuan, bahaya banget tuh malah urusannya. Bisa juga mestinya nanti oleh pakar yang kompeten diciptakan alat terapi hipoksia tertentu. Tapi yang sekarang populer di sejumlah komunitas itu malah terapi hiperbarik oksigen namanya. Oksigen buatan bukannya dikurangin jadi hipoksia itu, tapi malah ditambah. Ini juga bukannya jelek, mestinya bisa menimbulkan reaksi healing atau rebuilding lebih tepatnya. Karena saat mendeteksi kelimpahan oksigen, bisa aja tubuh kita itu terus mengambil kesempatan ngencengin rebuilding. Persis kayak saat tubuh kita kelimpahan makanan. Ada insulin, IGF-1, mTOR, tubuh kita terus akan mengambil kesempatan untuk pertumbuhan. Tadinya kurus jadi lemu, gimblah-gimblah. Nah, kebanyakan kayak gitu. Tapi kalau nggak kebanyakan, kelimpahan nutrisi itu sehat buat kita. Karena itu orang nggak boleh fasting terus-menerus. Ada masanya pesta, ada masanya puasa. Kalau puasa melulu salah, pesta melulu juga salah. Pas-pasan di tengah-tengah terus itu juga salah, nanggung, monoton, gitu-gitu aja. Ujungnya sekedar jadi rata-rata dan bukannya jadi unggul terus prima. Balik ke soal asupan oksigen, sama tuh, bagus kalau di waktu tertentu dibikin kelimpahan, misalnya pakai terapi hiperbarik oksigen tadi itu, tapi di waktu lain mestinya juga menjalani keadaan-keadaan hipoksia tadi. Ngos-ngosan, ngap-ngapan, kurang oksigen dikit-dikit. Pada saat hipoksia, tubuh akan menyalakan sinyal survival yang kuat dan ujungnya dia akan ngencengin autofagi. Kalau semula udah ada autofagi, maka dia akan bikin berlipat ganda. Contoh lain lagi yang kemungkinan bisa memicu hipoksia itu terapi panas. Masuk ke chamber sauna gitu yang panasnya lumayan serius, atau rendam air panas alami kayak di gunung-gunung itu. Nah, biasanya kita akan ngerasain rada sesek kan ya. Hipoksia tuh, kalau dikit-dikit bagus, kalau over bahaya. Sebaliknya juga bisa terapi dingin. Di luaran sana ada tuh komunitas yang suka mandi air es yang mendekati titik beku. Pasti kan ya, terasa sesek juga.
itu juga menimbulkan efek hipoksia yang sama. Kalau dikit-dikit bagus, kalau over bahaya. Atau kombinasi dari keduanya. Di Jepang tuh ada. Pertama biur masuk ke kolam air hangat, rada panas, dah gitu pindah biur masuk ke yang dingin. Terus ke panas lagi, terus ke dingin lagi. Bolak-balik aja gitu. Pasti ngos-ngosan tuh ya. Rada nyiksa sih ini. Tapi ya kalian paham kan ya, mestinya poinnya. Nah, selain dari efek hipoksia atau sesak kurang oksigen, suhu yang lebih panas dari biasanya atau lebih dingin dari biasanya itu juga bisa menimbulkan stres yang terus memicu survival mode di tubuh kita. Disclaimer-nya di sini, kalau yang ekstrim-ekstrim gitu, jangan nekat tanpa paham ilmunya, risiko ditanggung sendiri. Sampai di sini kita jadi paham nih, autophagy itu penting untuk healing rejuvenation, supaya awet sehat, awet muda dan prima. Dan yang bisa ngencengin autophagy itu hal-hal yang bisa menyalakan survival mode di tubuh kita. Dan yang bisa menyalakan survival mode antara lain pertama fasting, yang keduanya hipoksia tadi itu dibatasin dikit-dikit asupan oksigen ke dalam tubuh kita. Yang lain lagi, tubuh kita digiring ke suhu yang di luar titik nyaman biasanya. Bisa ke arah panas, bisa ke arah dingin, bisa di ayun-ayun dari panas, dingin, kayak gitu. Bisa juga dengan asupan suplemen tertentu, yang mana harap maklum di antara suplemen yang memicu autophagy, kelasnya itu kalau kebanyakan juga racun yang berbahaya. Contoh dulu kita udah ulas polifenol, jenisnya macam-macam, tapi aslinya di alam raya ini polifenol merupakan permukaan tetumbuhan yang fungsinya untuk jadi benteng menghadapi serangan berbagai virus, bakteri, hama, atau makhluk-makhluk pengganggu. Sayuran tertentu gitu atau tanaman yang berkhasiat lazim kan ya, kalau kita makan mentahan begitu saja, itu bukannya lezat tapi malah bikin kita jadi melet. Jadinya jangan makan sayurannya over. Cara lain lagi yang bisa memicu autophagy itu kalau kita dikasih beban berat, entah beban kerja atau beban olahraga, tapi yang cukup berat gitu deh. Yang ini kita udah ulas dulu, gak bisa begitu saja terus autophagy-nya kenceng, cenderungnya baru terjadi setelah pembiasaan. Yang lain-lain juga sama, autophagy-nya bisa kenceng secara cepat, itu kalau sudah pembiasaan. Makanya kalau fasting gitu menurut konsensus para ahli, yang baik itu kalau beratnya terukur, cukup berat tapi terukur dan terus dirutinkan. Terus kalau sudah super rutin, udah nggak terasa berat lagi, ditwist, divariasikan dikit-dikit supaya ada beratnya lagi, ada lapar-laparnya lagi, ada lemes-lemesnya. Itulah yang akan mendatangkan autophagy secara optimal atau secara umumnya memunculkan survival mode untuk healing dan rejuvenation. Yang seperti itu akan lebih efektif daripada yang dilakukan sekali jebret gitu terus kelasnya nggak kira-kira. Seumur hidup nggak pernah puasa, puasa langsung berupa mogok makan 40 hari. Wong edan sih kalau itu. Hipoksia yang kita bahas ini juga sama. Kalau kelewat berat amat bahaya, tapi kalau kelewat ringan atau kelewat jarang dipraktekin juga percuma. Takarannya harus pas, harus ada pembiasaan, dan harus rutin serta progresif. Lanjutannya lagi, setelah cukup lama tubuh kita berada dalam survival mode, autophagy yang optimal, sampah-sampah sudah digerus habis, mestinya tubuh kita terus segera diasup pakai nutrisi yang bergizi dan balance. Dan terjadilah apa yang disebut rejuvenation, atau pemudahan kembali, atau peremajaan. Beneran, sel-sel tubuh kita itu bisa kembali muda secara rata-rata, dan peremajaan ini bisa amat kasat mata. Itu kalau menurut para ahli. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Gitu deh kalau menurut peribahasanya. Terima kasih.